Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek dan analisis dalam evaluasi proyek yang didapat dari referensi link YouTube di bawah ini. Oke, langsung saja. Sebelumnya, kenalkan dulu, saya Athena Dila Putri dari kelas 4 KIC, NIM saya 062040422359, di mana pembuatan presentasi ini untuk memenuhi alternatif nilai UAS pada mata kuliah Ekonomi Teknik dan Analisis Kelayakan Proyek yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Musta'in Zamhari, MSI. Next. Jadi, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu kita akan membahas mengenai evaluasi proyek yang terdiri dari aspek-aspek dalam evaluasi proyek, lalu ada jenis analisis proyek, dan juga identifikasi biaya dan manfaat dari proyek. Lalu ada tujuan evaluasi proyek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi proyek adalah suatu upaya memperbaiki terhadap penilaian investasi. Jadi, sebelum suatu proyek itu akan kita laksanakan atau kita kerjakan, terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungan-perhitungan ini terdiri dari biaya serta berapa besar manfaat atau benefit yang akan dihasilkan dari proyek tersebut. Lalu, oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan aspek-aspek terkait dengan setiap proyek yang akan kita kerjakan. Nah, aspek dalam evaluasi proyek ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada aspek teknis, lalu ada aspek instruksional, lalu ada aspek organisasi, lalu ada aspek komersial, aspek finansial, dan juga aspek ekonomi. Nah, di sini ada yang namanya aspek teknis. Nah, aspek teknis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan atau operasional. Nah, jadi dia berhubungan dengan input barang atau jasa, juga dengan standarnya dan juga metode pelaksanaannya. Lalu pada hakikatnya analisis ini merupakan analisis mekanisme walaupun semua aspek dari teknologi yang digunakan pada proyek ini bersangkutan juga dan harus diperhitungkan. Lalu ada aspek instruksional atau manajerial dan administrasi. Dalam aspek ini itu ada hubungan dengan kemampuan staf atau sumber daya manusia atau SDM yang berada dalam kaitan proyek untuk menjalankan administrasi kegiatan dalam ukuran besar atau large scale activities. Nah, adapun keahlian manajemen hanya dapat dievaluasi secara subjektif. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian yang khusus, maka dikhawatirkan akan terjadi pengambilan keputusan yang kurang baik dalam suatu proyek yang akan kita rencanakan. Lalu, ada yang namanya aspek organisasi. Di dalam aspek organisasi ini berbeda dengan aspek manajerial. Nah, dalam aspek organisasi perlu diperhatikan hubungan antara organisasi dan juga unsur-unsur dari pemerintah. Lalu, apakah wewenang dan tanggung jawab cukup jelas? Nah, bagaimana dengan persiapan-persiapan training dan dapatkan pengeluaran dilakukan dengan cepat? Itu masih kita akan mencoba jawab dari aspek organisasi tentunya. Lalu ada yang namanya aspek komersial. Nah, dalam aspek komersial ini ada kaitan dengan usaha-usaha mencari keuntungan atau pemasaran dari hasil-hasil proyek, survei bahan-bahan baku, serta jasa-jasa yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek itu sendiri. Lalu, di aspek komersial ini juga diperhatikan kondisi-kondisi pasar itu karena memutuskan proyek itu jadi atau tidak. Lalu ada aspek finansial. Di dalam aspek finansial ini, dia punya kaitan dengan keuntungan pendapatan atau disebut dengan revenue earning. Nah, yang diperoleh dari suatu proyek terkait dengan pendanaan yang sudah dikeluarkan untuk proyek itu. Hal ini tentunya berkaitan dengan masalah apakah proyek yang bersangkutan sanggup menjamin dana, ataupun sanggup membayar kembali, serta apakah proyek tersebut bisa menjamin kelangsungan hidupnya secara finansial tentunya.
Lalu ada aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi ini, perlu dipertimbangkan apakah proyek tersebut akan banyak membantu dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh, dan apakah kontribusi cukup besar hingga penggunaan sumber-sumber produksi langka yang dibutuhkannya itu bisa dibenarkan atau bisa dipakai. Nah, lalu ada analisis ekonomi ini dimulai dengan analisis finansial mengenai perkiraan laba yang mungkin akan diperoleh. Kemudian membuat beberapa penyesuaian untuk menyesuaikan hasil menjadi suatu perhitungan sosial atau social accounting untuk perekonomian secara keseluruhan. Di sini kita akan lanjut dengan membahas jenis dari analisis proyek. Jenis analisis proyek ini bisa kita lihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Lalu yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham atau equity capital yang ditanam dalam proyek. Nah, hasil dari ini itu biasanya disebut dengan private returns. Nah, proyek dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Yang diperhatikan di sini ialah hasil total atau produktivitas dan keuntungan dari keseluruhan sumber yang dipergunakan pada proyek untuk masyarakat tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber dan siapa yang menerima manfaat. Nah, hasil dari ini biasanya disebut dengan the social returns atau juga the economic returns. Next. Nah, di sini ada perbedaan analisis finansial dan ekonomi. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin hanya sedikit perbedaannya, tetapi di sini akan kita jabarkan dengan lebih mendetail lagi. Jadi ada 3 indikator. Indikator yang pertama ada harga, ada biaya, dan juga pembayaran transfer. Untuk analisis finansialnya, berdasarkan harga pasar. Penentuan harga itu berdasarkan harga pasar, sedangkan analisis ekonomi berdasarkan shadow price atau harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. Terus untuk dari segi biaya, untuk analisis finansial, biaya bagi input suatu proyek adalah nilai pengeluaran yang digunakan untuk membayar input tersebut. Nah, sedangkan untuk analisis ekonomi dia berbeda. Jadi biaya bagi input itu manfaat yang hilang atau the benefit forgone. Jadi bagi perekonomian atau opportunity cost. Nah, untuk berdasarkan pembayaran transfer, untuk analisis finansial ada yang namanya pajak, subsidi, dan bunga. Untuk pengertiannya itu berbeda-beda. Pajak adalah komponen biaya dan merupakan unsur yang mengurangi benefit, lalu subsidi itu mengurangi biaya proyek sehingga akan menambah benefit, lalu untuk bunga itu adalah bunga yang harus dibayarkan dalam proyek karena merupakan komponen biaya dan merupakan unsur yang mengurangi benefit. Nah, untuk di analisis ekonominya, pajak itu tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit karena merupakan bagian dari hasil yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak dianggap sebagai biaya. Nah, untuk subsidi itu harga pasar harus sesuai untuk menghilangkan efek subsidi. Nah, jika subsidi akan menurunkan input, maka subsidi harus ditambahkan pada harga pasar barang input. Untuk bunga modal itu tidak dipisahkan atau tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit. Lalu di sini kita akan membahas mengenai biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Nah, ada yang namanya sunk cost atau biaya yang telah pada waktu lampau untuk suatu proyek atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek. Lalu ada yang namanya penyusutan atau depresiasi. Nah, depresiasi ini merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekonomi proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu diperhitungkan di dalam laporan. Lalu ada yang namanya pelunasan hutang beserta bunganya. Nah, apakah pelunasan hutang atau angsuran dan bunganya itu dihitung sebagai biaya ekonomik atau bukan? Hal ini tentunya tergantung pada apakah pelunasan itu merupakan beban sosial atau bukan beban sosial. Lalu ada yang namanya studi teknis. Nah, studi teknis ini
disandingkan dengan studi kelayakan adalah pengeluaran untuk studi kelayakan diadakan sebelum adanya keputusan atau decision making. Nah, tentang pelaksanaan proyek itu sendiri. Oke, next. Nah, di next ini kita bahas mengenai analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini terdiri dari 3 cara untuk mengukurnya. Yang pertama ada pengukuran kuantitatif dengan satuan mata uang atau rupiah. Lalu ada pengukuran kuantitatif tanpa satuan mata uang atau non rupiah. Lalu ada pengukuran kualitatif. Nah, di sini ada penjabarannya. Jadi, data yang berupa angka itu akan sangat membantu dalam membuat keputusan, sehingga perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk diadakannya data berupa angka ini. Nah, apabila digabungkan dengan tidak harus memaksakan untuk memberikan angka terhadap manfaat atau biaya yang memang sulit untuk dikuantifikasi, maka jadilah yang namanya pedoman dalam melakukan analisis manfaat dan biaya. Nah, langkah untuk mengidentifikasi manfaat itu ada 7. Jadi, yang pertama ada mengidentifikasi manfaat, lalu ada menetapkan siapa yang mendapatkan manfaat, lalu memutuskan bagaimana mengukur masing-masing manfaat, dan juga menetapkan data dasar perbandingan atau baseline. Lalu yang kelima ada memperkirakan apa yang terjadi. Yang keenam tentunya kita akan menerjemahkan ke dalam unit yang sama, tetapi itu jika memungkinkan. Lalu yang terakhir ada meringkas dari hasil analisis tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan mengidentifikasi manfaat. Nah, identifikasi manfaat merupakan berbagai kebaikan yang akan terjadi jika suatu alternatif atau keputusan itu diterapkan atau diputuskan. Nah, konsekuensi yang akan membuat seseorang menjadi lebih baik, itu juga disebut merupakan langkah-langkah mengidentifikasi manfaat. Lalu sesuatu yang jika bertambah atau berkurang akan membuat situasi itu menjadi lebih baik. Apa contohnya? Contohnya ada kecelakaan kerja itu akan berkurang, harga untuk konsumen akan lebih rendah, penerimaan pemerintah itu tentunya akan meningkat, perusahaan akan lebih efisien, birokrasi akan lebih pendek, lalu pajak yang harus ditanggung itu tentunya akan menjadi lebih rendah. Nah, untuk langkah yang kedua itu adalah menetapkan siapa yang mendapatkan manfaat. Nah, menentukan secara spesifik kelompok individu yang menerima manfaat tersebut pada langkah 1. Yang pertama ada pemakai jasa tertentu, yang kedua ada produsen produk tertentu terdiri dari pabrik gula dan juga petani tebu. Nah, kelompok umur tertentu ada anak-anak usia sekolah ataupun manula. Lalu untuk kelompok masyarakat tertentu ada kaum perempuan, ada juga penyandang cacat. Nah, untuk masyarakat pada daerah dikhususkan kepada misal masyarakat Indonesia di bagian timur. Oke, di sini ada lanjutannya. Jadi selanjutnya ada menentukan berapa jumlah atau populasi masing-masing kelompok penerima manfaat tadi. Lalu kita perhatikan beneficiaries atau beneficiaries langsung atau pendapatan langsung atau yang akan kita dapat secara langsung dan tidak langsung. Lalu ada konfirmasi daftar manfaat kepada para penerima manfaat. Nah, langkah 3 ada memutuskan bagaimana mengukur masing-masing manfaat. Nah, memutuskan ini dengan menetapkan indikator untuk masing-masing manfaat tadi, lalu fokus pada indikator yang mewakili manfaat atau disebut juga measurable outcomes. Ada juga kita harus menggunakan indikator proxy untuk manfaat yang sulit diukur. Langkah keempat ada menetapkan data dasar perbandingan atau baseline. Nah, baseline atau data dasar ini merupakan keadaan angka indikator jika tidak dilakukan tindakan atau keputusan. Jadi masih diambang. Nah, menggambarkan kondisi tanpa tindakan itu disebut dengan without intervention untuk dibandingkan dengan kondisi with intervention atau yang sudah tergambar. Nah, dapat berubah dengan berjalannya waktu. Lalu tetap dapat berubah berjalannya waktu. Mengapa dikatakan demikian? Maka harus ditetapkan perubahan meningkat atau menurun. Lalu perkirakan dari laju perubahannya. Nah, langkah yang kelima, kita harus melakukan
perkiraan dari indikator, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi yang pertama ada menghitung perubahan yang akan terjadi, lalu manfaat yang dapat direalisir sesuai confluence rate atau rentang waktu analisis. Nah, dalam rentang waktu analisis ini ada yang namanya cakupan seluruh manfaat dan biaya, itu sama untuk seluruh alternatif. Lalu kita harus menggunakan yang namanya discounting atau tapi itu jika diperlukan. Lalu menggunakan analisis sensitivitas jika tingkat ketidakpastian itu menjadi lebih tinggi. Nah, yang keenam ada yang namanya menerjemahkan ke dalam unit yang sama. Apa yang dimaksud dengan langkah ini? Jadi unit yang sama itu dilakukan agar perbandingan manfaat dan juga biaya itu dapat kita lakukan. Nah, unit pengukuran ini tidak harus satuan uang ataupun rupiah, jadi bisa juga unit lainnya dalam bentuk unit yang lain. Nah, langkah ketujuh ada yang namanya meringkas hasil analisis. Ringkasan hasil analisis ini kita lakukan melalui 6 step. Step yang pertama ada daftar manfaat, itu adalah keadaan yang lebih baik. Lalu step kedua ada siapa yang menerima manfaat. Lalu yang ketiga itu kita tentukan indikator untuk setiap manfaatnya tadi. Lalu yang keempat, barulah kita memulai untuk menghitung indikator jika kita tidak melakukan apa-apa atau tadi berdasarkan baseline. Lalu yang kelima ada kita melakukan perakiraan nilai indikator jika dilakukan tindakan. Lalu yang keenam barulah kita terjemahkan ke dalam unit pengukuran yang sama. Nah, lanjutannya itu kita harus menuliskan siapa yang mendapatkan apa pada setiap tahun, lalu mencatat manfaat yang belum terkuantifikasi dan berikan penilaian terbaik, lalu laporkan asumsi-asumsi yang Anda gunakan dan catat tentang akurasi perkiraan Anda. Nah, selanjutnya ada yang namanya identifikasi biaya. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Jadi biaya ini apa? Biaya ini berapa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan biaya. Nah, konsep akuntansi itu mengatakan bahwa total pengeluaran untuk mendapatkan suatu barang atau dirumuskan dengan harga barang ditambah biaya untuk mendapatkannya. Nah, sedangkan dengan konsep ekonomi itu adalah reaksi dari dampak yang ditimbulkan akibat keputusan yang dibuat. Nah, lalu di dalam identifikasi biaya ada yang namanya kunci. Jadi kunci dalam identifikasi biaya itu adalah reaksi pihak yang terpengaruh, perlu alat baru, birokrasi tambah banyak, administrasi lebih banyak, bagaimana sekarang dan bagaimana reaksinya. Jadi reaksi pihak-pihak yang terpengaruh. Lalu ada identifikasi, memulai identifikasi itu adalah kunci dalam identifikasi biaya. Lalu dengan mengestimasi nilainya, itu juga kuncinya, dan gunakan periode yang sama dengan periode benefit. Lalu yang harus dihindari adalah double counting, di mana kenaikan biaya, laba, gaji karyawan, harga bagi konsumen, dan harga bagi dari pemasok. Oke, next ada yang namanya biaya bagi konsumen. Biaya bagi konsumen ini berkepentingan dengan harga, kualitas, dan ketersediaan barang, atau disebut biasanya dengan price, quality, and availability. Nah, terus kita perhatikan biaya yang harus ditanggung oleh seluruh konsumen. Itu ada atau tidaknya reaksi, bukan jadi ukuran. Ada atau tidaknya reaksi atau demo itu bukan menjadi ukuran dalam pemerhatian biaya total. Lalu ada pemerintah perlu menyuarakan suara konsumen. Respon konsumen itu bisa dalam bentuk tindakan ekonomi, mengurangi pembelian, penyelundupan, menghindari pajak. Nah, itu adalah respon konsumen yang bentuk tindakan ekonomi tentunya. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan elastisitas, itu adalah opsi saja. Lalu biaya bagi produsen atau dunia usaha. Nah, apakah keputusan akan mempengaruhi efisiensi dan kemampuan meningkatkan produktivitas? Nah, apakah keputusan akan mempengaruhi kemampuan inovasi dan adaptasi dengan kondisi pasar, pemerintahan di masa mendatang?
Lalu, apakah keputusan akan menyebabkan perusahaan di Indonesia terbebani dengan tuntutan yang tidak dihadapi pesaing di luar negeri? Dan apakah keputusan menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan menjadi menurun? Itu yang harus diperhatikan dari biaya bagi perusahaan atau dunia usaha. Lalu ada biaya bagi pemerintah. Di dalam biaya bagi pemerintah ini, setiap keputusan perlu dijalankan dan dimonitor atau diawasi. Lalu perlu adanya perhatian mengenai biaya operasional, administrasi, pelaksanaan, biaya perlengkapan atau peralatan. Nah, meskipun tidak ada dana dari APBN, pemerintah perlu memperhatikan juga apakah ada cost recovery yang harus ditanggung oleh pemakai atau biaya pengganti. Nah, selanjutnya ada perbandingan manfaat dan biaya. Perbandingan manfaat dan biaya kita bahas dengan hal yang perlu disampaikan. Alternatif manakah yang terbaik? Apakah manfaatnya melebihi biayanya? B per C rasio, net present value. Jawaban pertanyaan tersebut itu dengan melakukan diskonto jika perlu, lalu mengkaji distribusi manfaat dan juga biaya, dan menilai tingkat reliabilitas dari hasil analisis. Next. Nah, di sini ada contoh B per C rasio tentunya. Nah, di tahun 0 sampai tahun kelima atau periode kelima, itu manfaat dan biaya. Ada perbandingan manfaat dan juga biaya. Tahun ke-0, manfaat 0, biaya Rp1.000. Lalu tahun pertama manfaat menjadi Rp500 dan biaya menjadi menurun Rp100. Tahun kedua tetap manfaat tadi Rp500 dan juga biaya tetap. Lalu tahun ketiga mengalami manfaat yang naik yaitu Rp600 menjadi biayanya Rp200 dan juga tahun keempat manfaatnya adalah Rp600, biayanya sebanyak Rp100. Nah, untuk jumlah dari manfaat itu adalah Rp2.700 dan juga biaya adalah Rp1.600. Next di sini kita akan bahas mengenai net present value. Tentunya sudah sering kita membahas mengenai net present value. Jadi net present value ini disebut juga selisih uang yang kita terima dengan uang yang dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Nah, rumus untuk menghitung present value PV sama dengan CI dibagi 1 per R, 1 ditambah R. Lalu di mana C itu adalah uang yang akan diterima di tahun pertama, dan R itu adalah discount rate atau opportunity cost of capital. Nah, untuk NPV C sama C0 itu ditambah CI, lalu dibagi dengan 1 ditambah R. Di mana C0 itu adalah jumlah uang yang diinvestasikan, karena ini adalah pengeluaran, maka menggunakan bilangan yang bersifat negatif. Next, di sini ada lagi pelengkap dari contoh tadi. Di sini ada tetap dengan yang sama, cuma di sini bedanya kita tambah dengan PP yang sudah dihitung sebanyak 10%, lalu PP manfaat dan juga PP biaya. Nah, untuk PP manfaat itu kita dapati di tahun ke-0 sebesar 0 dengan biaya 1.000 dan juga untuk per 10%-nya adalah 1. Nah, untuk tahun kelima atau tahun yang terakhir, untuk PP 10%-nya dihasilkan 0,6209, lalu untuk PP manfaatnya ada 310,461, dan juga PP biaya yang kita keluarkan itu 62,0921. Sehingga untuk PP manfaat ada 2038,83, ada juga PP biaya 1454,21. Nah, di sini kita mengambil contoh analisis biaya manfaat yang sederhana. Tentunya di kementerian atau di pemerintah. Yang pertama ada teknologi hasil dari Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum.
Mereka mengadakan yang namanya box tersier, di mana identifikasi penerima manfaat itu dinas terkait, irigasi atau P3A. Nah, bentuk manfaatnya dinas terkait, irigasi, itu penurunan biaya operasional, contohnya pencurian pintu besi pada teknologi sebelumnya. Nah, P3A itu berkurangnya konflik pembagian air. Lalu ada lagi contoh lining saluran air. Nah, lining saluran air ini mengidentifikasi penerima manfaat adalah dinas terkait atau irigasi P3A. Lalu bentuk manfaatnya dinas terkait peningkatan debit air atau penurunan kebocoran atau yang disebut rembesan. Lalu peningkatan debit air atau penurunan kebocoran bagi P3A juga sama manfaatnya. Nah, di sini ada contoh tabel perhitungan CBA. Tabel perhitungan CBA ini contohkan misal tingkat suku bunga 1%, N itu adalah periode atau usia, itu adalah satuan unit tahun, lalu inflasi atau kenaikan itu adalah I%. Di mana ada komponen biaya berupa material dan konstruksi, ada tenaga kerja dan juga ada operasional. Nah, komponen manfaatnya ada nilai waktu, konflik yang terhindarkan, ada juga rata-rata upah per jam, dan juga jumlah jamnya sendiri. Di next ini kita bahas mengenai panduan penggunaan analisis biaya manfaat dalam pengambilan keputusan. Di sini kita harus mengetahui siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, apakah publik, apakah swasta, apakah pemerintah, apakah produsen, apakah konsumen. Lalu, apa bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena pengaruh. Lalu, bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat kita ukur. Lalu, ada berapa besarnya masing-masing manfaat dan biaya tersebut dibandingkan dengan baseline yang digunakan. Nah, ukuran ini bisa berupa ukuran kuantitatif, bisa juga dengan kualitatif. Dengan memperhitungkan seluruh manfaat dan juga biaya, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak dapat dikuantifikasi, maka apakah manfaat dari masing-masing alternatif ini lebih daripada biayanya, atau sama, atau mungkin malah lebih kecil dari biaya itu sendiri. Nah, untuk semua alternatif yang layak atau manfaat melebihi biaya, maka alternatif mana yang memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.